Renata Tranggana dari kelompok 1 akan membawakan materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Pada mulanya, Babbage hanya bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuknya sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Kemudian untuk cikal bakal komputer digital sendiri ditemukan pertama kali pada tahun 1930 oleh seorang peneliti matematika yang bernama Alan Turing. Ia merupakan peneliti yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah, dan berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing. Dan itu juga termasuk sebuah simulasi gagasannya yang bernama uji Turing. Alih pada tahun 1954, di mana bahasa pemrograman pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan komputer wanita bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman bernama COBOL ini hadir untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Pada tahun 1970-an, dapat dibilang juga sebagai era kelahiran komputer pribadi. Ditandai sendiri dengan munculnya Xerox Alto, yaitu sebuah komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirimkan email dan mencetak dokumen. Kita beralih lagi ke abad ke-21. Laju perkembangan perangkat komputer semakin pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Penggunaan disket dan CD-ROM mulai tersisihkan oleh media penyimpanan portable yang lebih canggih, yakni USB dan drive. Sementara itu, Apple semakin gencar menelurkan inovasi terbaru lewat sistem operasi bernama Mac OS X. Microsoft pun juga tidak mau kalah sebagai kompetitornya, juga meluncurkan sistem operasi yang lebih modern, yaitu Windows XP. Sekian saja dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan mempresentasikan materi dengan judul Hidup Tanpa Komputer. Sejak tahun 90-an, komputer sudah menjadi alat pembantu kita untuk kegiatan sehari-hari. Dengan bergabungnya komputer dan internet menjadikan perkembangan teknologi menjadi meningkat dari tahun yang akan datang. Komputer selain sebagai alat pembantu kita, juga dapat digunakan untuk memproses atau memuat informasi penting hanya dengan menggunakan internet. Internet atau Interconnected Network atau jaringan yang saling berhubungan ini adalah suatu sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Jika tidak ada komputer, maka semua akan seperti zaman dahulu lagi, di mana ketika kita ingin bertemu atau memberikan informasi masih sangat sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sementara di zaman sekarang ini kita dituntut agar bekerja dengan cepat dan tepat, dan semua itu dilakukan hanya dengan bantuan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan materi mesin proses informasi. Langsung saja kita masuk ke materi. Mesin proses informasi terdiri dari beberapa perangkat keras. Salah satunya yang terpenting adalah CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, yang merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengolahan pusat (UPP) pada komputer. Adapun fungsi utama CPU adalah sebagai kalkulator. Cuma perbedaan antara CPU dan kalkulator di mana CPU ini lebih kuat daya pemrosesannya bila dibanding dengan kalkulator biasa. Adapun komponen-komponen CPU yaitu motherboard, processor, RAM, chipset, hard disk, optical disk drive, power supply, dan casing. Jenis-jenis pada komputer terbagi menjadi 3 berdasarkan hal-hal tertentu, baik itu berdasarkan data yang diolah, penggunaannya, maupun berdasarkan skala kemampuannya. Berdasarkan data yang diolah, komputer itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Jenis-jenis komputer berdasarkan penggunaannya terbagi menjadi 2, yaitu special purpose computer dan general purpose computer.
Jenis komputer berdasarkan skala kemampuannya terbagi menjadi 3, yaitu small scale computer, medium scale computer, dan large scale computer. Klasifikasi komputer terbagi atas 6. Yang pertama, microcontroller. Microcontroller memiliki semua peralatan pokoknya sebagai sebuah komputer dalam satu chip. 2. Mikrokomputer. Mikrokomputer khususnya digunakan untuk single user, disebut juga dengan komputer desktop atau komputer pribadi. Ketiga, engineering workstation. Komputer ini lebih powerful apabila dibandingkan dengan komputer pribadi. Keempat, mini komputer. Komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakai atau multi-user pada saat yang bersamaan dan time share. 5. Mainframe. Mainframe ini dapat melayani ratusan penggunanya pada saat yang bersamaan. 6. Superkomputer. Komputer ini merupakan komputer yang powerful yang ada. Di sini saya akan membacakan materi mengenai evolusi internet. Pada abad 20 Masehi mulai muncul komputer dan semakin canggih juga berkembang pada abad 21 Masehi. Seiring perkembangan pesat komputer di dunia, di abad 21 telah terjadi revolusi internet yang merubah drastis sistem kehidupan umat manusia di berbagai bidang termasuk bidang pergaulan, informasi, bisnis, atau perdagangan dan lain-lain. Penggunaan internet semakin bertambah jumlahnya di dunia. Bukan hanya di perkotaan saja, tetapi di desa terpencil pun sudah banyak yang menggunakan internet. Terima kasih.